Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nurangga. Di sini saya akan membahas tentang sistem pengisian dan penerangan pada sepeda motor. Ya. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang klakson, lampu sen dan rem. Di sini saya akan membahas khusus tentang penerangan dan pengisian pada sepeda motor. Apakah aja alat pendukung untuk pengisian dan penerangan untuk sepeda motor itu? Baik, akan kita simak sama-sama. Yang pertama, yang pasti ada magnet. Ini di dalam blok mesin magnet. Yang kedua, spool. Nah, ini namanya spool. Yang ketiga, kiprok. Nah, ini regulator atau rectifier namanya. Nah, itu alat pendukung untuk penerangan dan pengisian. Dari jenis spool pun sepeda motor itu berbeda-beda. Ada yang seperti ini, yaitu satu fase ya, atau ini 3 fase half wave, atau seperti ini yaitu 3 fase full wave. Tapi itu tidak akan saya bahas ya. Di sini saya akan bahas tentang pengisian untuk 3 fase half wave ya. Ya, ini sistem pengisian dan penerangan yang digunakan motor sejuta umat ini ya. Hampir 70% pengguna sepeda motor di kita itu menggunakan sistem pengisiannya seperti ini, yaitu menggunakan regulator seperti ini ya, yang kecil seperti ini. Nah, regulator juga macam-macam, ada yang besar ini untuk 3 fase full wave. Ini tidak saya bahas, ini hanya sekedar info saja. Jadi yang akan saya bahas itu sepeda motor yang menggunakan regulator seperti ini. Oke. Nah, di sini saya tidak akan bahas detail juga tentang outputnya berapa, inputnya berapa, itu tidak. Saya akan berikan penjelasan tentang bagaimana cara merangkainya, bagaimana cara ngetesnya dengan menggunakan alat sederhana yang biasa digunakan di bengkel ya. Nah, alatnya itu seperti apa? Alatnya yaitu seperti ini saja, oke? Ya, tidak perlu pakai apometer, pakai ini aja biar kawan-kawan lebih mudah mempelajarinya di sini ya. Nah, khusus untuk pengisian dan penerangan, sebaiknya tidak menggunakan alat ini yang pakai model macam lampu LED, karena dia jika ada komponen lemah bahkan rusak sekalipun dia tetap nyala. Jadi kita tidak akan mengetahui apakah itu benar-benar bagus atau tidaknya. Jadi kita gunakan alat tesnya yang saya ini sudah rakit dari lampu 12 volt. Nah, dia akurat mendeteksi kerusakan atau ada yang lemah pada sepeda motor ya. Oke, bagaimana urutan rangkaian kelistrikannya akan kita simak sama-sama pada video berikut ini. Baik, di sini ada 2 kabel yang akan kita cek ya. Kabel output dari spool itu banyak ya, tapi kita tidak akan bahas yang lainnya, kita abaikan. Kita cek dari 2 kabel ini yang biasa digunakan di sepeda motor di negara kita. Rata-rata pabrikan itu untuk kabel pengisian dan penerangan itu dia menggunakan warna kabel warna putih sama warna kuning. Warna putih ini untuk pengisian, output pengisian dari spool saat mesin hidup. Dan ini untuk yang warna kuning itu output untuk penerangan. Ini kita sudah ada alat praktek. Kebetulan ini ada motor Suprafit dari Honda Suprafit. Kita sudah nyalakan mesinnya. Di sini ada kabel warna putih yaitu output untuk pengisian. Kita bisa tes. Kita akan bahas tentang pengisian dulu. Kita akan tes dengan menggunakan lampu saat mesin hidup, dia akan nyala. Nah, tapi dari kabel ini kita tidak bisa langsung masuk menuju aki. Nah, kenapa? Tegangan yang menuju aki harus tegangan DC, jadi harus tegangan searah. DC itu direct current ya, kalau bahasa Inggrisnya bilang itu singkatan dari direct current, itu tegangan searah. Jadi
tegangan yang harus masuk aki itu harus tegangan DC, tegangan searah ya. Bagaimana cara menyarahkannya? Kita menggunakan yang namanya regulator, kiprop atau rectifier namanya. Nanti output dari motor yang warna putih ini kita masuk ke rectifier. Nah, sini. Nah, di sini akan disearahkan tegangannya agar bisa dialirkan menuju aki, yaitu menjadi searah. Nah, ini tegangan dari output spool, dia akan disearahkan menuju aki. Jadi fungsi regulator ini ada dua. Yang pertama, dia sebagai penyearah. Yang kedua, dia sebagai pengatur tegangan menuju lampu. Oke, kita bahas dulu tentang pengisian. Nanti lampu kita akan bahas di selanjutnya. Kita bahas dulu sekarang tentang pengisian. Tegangan output dari spool yang warna putih ini akan disearahkan menuju aki dengan regulator ini ya. Nah, ini kabel merah ini menuju aki. Nah, tegangan ini akan mengalir menuju aki ya. Tegangannya itu kurang lebih sekitar 12 volt sampai 14,5. Jika tegangannya melebihi 14,5, itu akan mengakibatkan overcharger. Overcharger itu kelebihan cas ya. Itu bisa mengakibatkan akinya jadi bunting atau bengkak atau panas dan ngedrop cepat rusak ya. Ini bisa diukur pakai apometer tegangannya, atau bisa kita ukur dengan voltmeter. Kita udah ada banyak yang jualan voltmeter yang kotak itu. Saat putaran gas tinggi itu maksimal 14,5, tidak boleh lebih dari itu, tapi harus 14,5 ya maksimalnya. Kalau lebih dari itu nanti akan terjadi overcharger, aki cepat rusak, aki bisa jadi bengkak juga ya. Jadi nah, kalau misalkan tegangannya keluar dari sini kurang dari 12 volt, itu juga tidak bagus karena pengisian aki kurang maksimal. Oke ya, jadi kita bisa cek untuk akurasinya dengan menggunakan apometer. Tapi dengan cukup menggunakan lampu ini pun kita udah bisa mengetahui tegangan, kita bisa mengetahui pengisiannya baik tidaknya. Saat kita gas motornya, dia akan terang. Nah, berarti itu pengisian ada, tapi kita tidak tahu itu pengisiannya berapa jumlahnya. Dan untuk akurasinya itu menggunakan apo ya. Ini hanya tips sederhana saja dari saya dengan menggunakan lampu tester seperti ini. Jika saya gas kendaraannya dan motor berputar tinggi tapi dia tidak terang, itu berarti pengisiannya kurang. Tapi kalau kita gas lampunya menjadi terang, itu berarti pengisian bagus ya. Kalau saya gas tidak terang, berarti pengisian kurang bagus. Itu teknik mudah cara cek pengisian dengan menggunakan lampu ini. Oke, itu pengisian. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana tentang penerangan. Baik, ini kita akan bahas sekarang tentang penerangan. Bagaimanakah penerangan kendaraan roda 2 itu ya? Jalurnya seperti apa, rangkaiannya seperti apa? Ini ada output dari spool lampu ini ya. Dari spool lampu ini ada output juga, udah keluar. Nah, bagaimana cara merangkainya menuju lampu? Nah, oke. Nah, rangkaiannya seperti ini. Kira-kira seperti ini. Ini kabelnya beda, tapi kira-kira seperti ini. Kabel output 1 ini nanti akan dipecah menjadi 2 ya. Yang satu masuk ke kiprop, yang satu lagi ini masuk ke saklar lampu. Nah, nanti di saklar lampu akan dibagi ke lampu senja atau ke lampu jauh, ke lampu dekat, tergantung pengguna sepeda motornya ya. Jadi
kabel output dari spool ini dibagi dua. Yang satu menuju saklar lampu, yang satu menuju kiprok. Yang menuju saklar lampu udah jelas dia untuk mengaktifkan dan mematikan lampu ya. Jadi ini yang satu ini untuk ke saklar ya. Oke, kita bahas bagian sebelah sini ya. Apa tujuannya kabel yang satu ini masuk ke regulator? Nah, itu yang akan kita bahas. Kabel yang tadi saya bilang ini yang menuju regulator ya, ini akan masuk lewat regulator. Di sini tegangannya akan diatur oleh regulator. Jadi tegangan lampu yang masuk ke saklarnya, yang menuju lampunya tidak terlalu besar. Jadi dia akan mengaturnya. Bagaimana cara kerja mengaturnya dan bagaimana kita mau tahu kalau ini kiprok bekerja atau tidaknya, kita juga bisa gunakan alatnya seperti ini. Nah, kita lepas kabel yang negatif. Ini negatif, ini masa ground ya. Nah, ini ground. Kita pasang di regulator. Kita cek di pin sebelahnya. Jika lampu tidak nyala saat ditempel di sini, ini berarti tidak ada pengatur tegangan. Dia otomatis tegangan yang dari spool masuk ke lampu semua, dan itu akan menyebabkan lampu cepat putus ya, karena pin yang sebelahnya ini tidak mengeluarkan ya. Ini sebetulnya buat buang tegangan sebagian di sini, nanti akan dimasukkan ke ground. Nah, ini contoh kiprok yang rusak. Nah ya, saat pinnya masuk di sini tidak keluar tegangan, tidak ada tegangan di sini. Dia tidak ada tegangan yang untuk dibuang. Ini kiprok kondisinya rusak. Harusnya ini untuk kondisi kiprok yang bagus itu di sini harusnya menyala. Oke, nanti akan kita coba dengan kiprok yang bagus. Tadi ini kiprok yang saya bilang rusak tadi karena dia tidak mengeluarkan tegangan di pin sebelahnya. Kita cek dengan kiprok yang masih kondisinya oke, apakah betul mengeluarkan tegangan atau tidak. Dia akan mengeluarkan tegangan. Nah, ini berarti kondisi kiprok bagus. Nah, oke. Dia akan mengeluarkan tegangan. Dia akan buang tegangan sebagian menuju masa ini saat putaran motor tinggi. Jadi lampu biar tidak cepat putus. Nah, oke. Alat sederhana ini juga cukup canggih, bisa deteksi. Pakai ampermeter lebih bagus. Oke, kita akan langsung praktek bagaimana jika kiprok rusak dan kiprok bagus ya. Lampunya mati atau tidak. Di sini saya sudah buatkan lampu. Nah, ini ada lampu buat tesnya. Bagaimana jika lampu ini menggunakan kiprok yang bagus ya. Nah, ini nyala semua ya. Kita tes. Kalau kiprok yang bagus itu karena di sini ada tegangan output, dia akan redup. Saat saya pasang groundnya dia akan redup. Nah, dia karena dibuang sebagian tegangannya. Nah, ya. Saat kita putar gas, dia tidak akan putus. Karena tegangan yang keluar menuju lampunya sudah diatur oleh kiprok ini, regulator ini udah mengatur tegangannya, jadi tidak berlebihan ya. Nah, ini menandakan bahwa kiprok kondisi bagus ya. Nah, bagaimana kita coba dengan kiprok yang kondisinya jelek? Kita gunakan kiprok yang tadi kondisinya jelek. Nah, karena di sini tidak ada keluar tegangan untuk buang. Nah, ini saat digas lampu pasti putus karena dia tidak mengatur tegangan. Nah, jadi arus keluar output dari spool langsung masuk ke lampu semua, tidak diatur dulu oleh kiprok. Saat saya gas lampu pasti putus. Kita akan coba. Lampu putus karena ini kiproknya rusak, dia tidak mengatur tegangan yang menuju lampu.
Nah, ya. Itu kita cara membedakan bagaimana kiprok yang bagus dan tidaknya. Kalau untuk kiprok normal, dia akan mengatur tegangan menuju lampu, jadi tidak akan memberikan beban berlebihan menuju lampunya ya. Tegangannya tidak tinggi, dia akan diatur sama kiproknya, yaitu seperti kiprok ini ya. Dia nyala pin sebelahnya, kita akan coba lagi dengan lampu sebelah. Dia saat kita gas putaran tinggi, dia tidak akan nyala. Yang sini udah putus tadi kan. Nah, kita akan coba gas tinggi ya. Dia tidak putus ya. Oke, nah ini berarti menandakan bahwa kiprok kondisi oke ya. Oke, demikian tips informasi tentang pengisian dan penerangan untuk lampu sepeda motor. Kiprok ini fungsinya sangat vital, terutama untuk motor-motor sekarang yang masih menggunakan sistem pengisian dan penerangan seperti ini. Dia ada yang menggunakan pengapian sistem DC. Ini sangat vital sekali karena dia akan bisa menyebabkan kerusakan pada CDI. Karena untuk pengapian DC itu seperti Mio atau Bitcarbu, Vario itu, Smash juga Suzuki itu Satria FU, dia pakai kiprok seperti ini. Dia pengapiannya DC. Jika kiproknya ada kerusakan, dia akan menyebabkan kerusakan pada CDI juga kalau akinya kondisinya kurang bagus, karena akibat pengisian berlebihan itu ya. Jadi tegangan yang masuk CDI-nya mungkin lebih dari 15 volt dan itu akan bisa menyebabkan kerusakan pada CDI. Itu fatalnya. Makanya kondisi kiprok kita harus cek sebaik mungkin apakah itu layak pakai atau tidak. Tapi untuk pengapian AC nggak masalah. Walaupun dia jelek, dia tidak akan mengganggu CDI-nya karena pengapian AC dia menggunakan power output, power spoolnya, power CDI-nya dari spool. Beda dengan yang pengapian DC. Oke, demikian informasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan dan bisa mudah dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.